Melonjaknya harga beras kita bisa rasakan bersama, dan di beberapa tempat di Indonesia masyarakat bahkan rela berdesak-desakan untuk membeli beras murah. Di media sosial kita bisa lihat dan juga di siaran TV banyak pihak yang kemudian mengkritik pemerintah karena melonjaknya harga beras saat ini. Tak terkecuali di daerah saya, Tanah Toraja, harga beras juga melambung sangat-sangat tinggi. Nah, kalau harga beras sudah tinggi, bagaimana cara menyikapinya? Nggak mungkin kita mau pura-pura pergi duduk-duduk di tempat resepsi nikahannya orang supaya dapat satu piring makanan gratis. Atau kita juga nggak mungkin menyiasati rasa lapar dengan makan mangga muda. Sangat tidak mungkin lagi itu. Dan syukurnya saya lihat di berita bahwa harga beras sudah mulai turun, karena ini khusus di daerah Jawa yang saya lihat beritanya, karena di beberapa tempat di Pulau Jawa petani sudah mulai panen raya. Jadi harga-harga sudah mulai turun sebelum bulan puasa. Di video ini saya ajak teman-teman untuk melihat sawah-sawah yang ada di Tanah Toraja yang dulunya cukup banyak, tapi karena seiring perkembangan manusia, jadi sawah-sawah banyak yang beralih fungsi. Di antaranya berubah menjadi pemukiman penduduk dan kampus, serta ruko-ruko. Sawah yang nampak dalam video ini adalah sawah-sawah yang ada di jalan poros yang saya lewati, bukan di sawah-sawah yang ada di kampung-kampung. Jadi bisa teman-teman lihat di sini banyak sawah yang selain dari tempat pemukiman, jadi ruko, juga nanti ada kampus, banyak juga sawah yang sudah tidak diolah. Beda dengan waktu saya masih sekolah dulu, sawah-sawah semua diolah. Dan saya berpikir kenapa sampai banyak sawah yang tidak diolah kayak yang ini. Nah, di Toraja itu pemudanya banyak yang bercita-cita jadi pelaut. Jadi setelah tamat sekolah, rame-rame ke kota, ke Makassar, lanjut sekolah pelayaran, kemudian kerja sebagai pelaut. Jadi waktu kecil dulu masih sekolah, mereka pulang sekolah ke sawah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang mengolah sawah. Orang tua juga sudah pada tua, sudah tidak kuat, jadi sawah-sawah jadi terbengkalai. Nah, selain itu juga banyak pemuda-pemudi Toraja yang bercita-cita jadi pegawai negeri sipil. Jadi makanya sawah-sawah itu sudah tidak diolah, tidak dikelola lagi. Ini pendapat pribadiku. Jika kita seorang petani, maka kita harus menjadi petani yang terbaik. Jika kita seorang guru, pelaut, suster dan sebagainya, harus menjadi yang terbaik di profesi masing-masing dan bukannya berbondong-bondong untuk mengejar profesi lain. Yang terjadi di Tanah Toraja kayak gini, ini rumah berdiri di atas yang dulunya sawah. Dan sawah ini saya ingat sekali waktu masih kecil, tempat favoritnya turis-turis ambil foto. Kalau yang ini, sawah-sawah ini masih diolah. Jadi mungkin di sekitar tempat ini anak mudanya tidak terlalu banyak yang keluar dari daerah untuk bekerja sebagai pelaut dan apalah sebagainya, ke Papua, ke Kalimantan, ke daerah-daerah tambang. Berkaitan dengan naiknya harga beras saat ini dan mungkin di masa akan datang, sebaiknya orang-orang Toraja tidak terlalu banyak protes, karena kita sendiri tidak lagi maksimal dalam mengolah sawah yang dimiliki di kampung kita. Semacam ini tidak diolah sawah-sawah yang ada di sini, karena sekarang kita berharap kiriman beras dari daerah lain. Jadi kalau harga beras naik, ya ikuti saja, tidak usah banyak ngomel di pemerintahan yang akan datang. Jika kita berbicara tentang pariwisata Tanah Toraja yang sejak dahulu kala sudah sangat terkenal dengan pariwisata budaya, sebenarnya juga pariwisata Tanah Toraja bisa dikembangkan melalui ekowisata. Cuman karena sekarang sudah banyak yang ditimbun, bikin ruko, bikin rumah, pokoknya usaha-usaha apalah begitu, dan juga kampus, jadi peluang di sektor pariwisata khususnya ekowisata sepertinya sudah kecil kemungkinan di daerah ini, ya, di daerah yang saya lewati ini. Seperti yang teman-teman lihat ini, yang kesana ini, itu dulunya sawah-sawah, tapi sekarang sudah berubah jadi tempat kos, usaha-usaha lainnya, rumah makan, warung makan, kios-kios, tempat jual-jualan ATK.
Ini di sekitaran kampus. Jadi penduduk di sekitaran kampus ini berpikir usaha yang lebih menghasilkan itu ya bikin rumah kos dan lain-lain. Sawah jadi terbengkalai, tidak lagi dikelola, malah ditimbun. Nah itu, ini sudah ditimbun lagi. Saya tidak tahu untuk jadi tempat apa ini. Yang di sana itu kampus. Dulu ini sawah, teman-teman. Jadi kalau pas musim tanam, hijau semua. Pas musim panen, kuning semua. Jadi pemandangannya indah sekali. Sekarang, ya mungkin sudah harus begini ya, seiring dengan perkembangan zaman. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian perjalanan kita hari ini tentang sawah, tentang keadaan di sekitar perjalanan saya ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih atas perhatiannya walaupun video ini sangat-sangat sederhana. Cuman bagi orang Toraja yang menonton, semoga kalian terhibur, rindu pulang kampung. Dan teman-teman yang tidak tinggal di Tanah Toraja, ya minimal kalian bisa mengenali sedikit tempat kami saat ini dan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Sukses selalu buat kita semua dan Tuhan memberkati.